anak-anak. Pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Di pagi hari yang cerah ini, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran dari saya? Siap. Kalau sudah siap, bisa salah satu dari kalian memimpin berdoa. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Doa Tuhan. Oke, baik. Sebelum itu, adakah yang tidak masuk hari ini? Nihil. Masuk semua. Oke, masuk semua. Bagus ya. Ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan, apakah kalian hari ini sudah makan? Belum. Wah, gimana ya, mau belajar sistem pencernaan tapi kalian belum makan. Tapi kemarin sudah makan kok. Waktu kemarin kamu makan, apakah makanan tersebut akan langsung dicerna atau langsung keluar sebagai bentuk feses? Itu sistem pencernaan dulu. Oke. Bagaimana cara sistem pencernaan itu bekerja? Kalian harus mempelajari hal ini terlebih dahulu. Simak materi ini ya. Oke. Cara sistem pencernaan bekerja. Ini video ya, video bagus. Ini proses dalam makanan bekerja. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi organ dan fungsi sistem pencernaan dengan baik. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi mekanisme sistem pencernaan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi enzim dan dampak yang terjadi jika sistem pencernaan terganggu yang terlibat dalam sistem pencernaan dengan baik. Oke, next. Apa yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Seperti yang Ibu tanyakan tadi kepada kalian. Nah, perjalanan makanan tersebut itu dimulai dari mulut. Saat kita makan kan masuk ke dalam mulut. Kemudian gigi kita akan merobek dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang kecil. Nah, selain itu di dalam mulut juga air liur kita itu membantu untuk proses pemecahan makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti bola. Nah, air liur ini juga melembabkan makanan sehingga lebih mudah ditelan. Di dalam air liur ini terdapat enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Ada yang tahu enzim apa? Angkat tangan. Oke, betul ya, kata Akila, enzim amilase dapat membantu air liur mencerna makanannya. Kemudian setelah masuk ke dalam mulut, akan pemberhentian berikutnya adalah di kerongkongan. Sebentar. Akan berhenti di kerongkongan. Ini adalah sebentar ya. Ini adalah tabung berongga yang menghubungkan mulut kita ke lambung. Dari mulut ke kerongkongan kemudian akan masuk ke dalam lambung. Setelah kita menelan, makanan kita akan bergerak ke dalam tabung berongga ini dan mendapatkan tekanan yang kuat. Kemudian kan tadi setelah masuk ke siapa itu? Oh, kelas lain ya? Oke, sekarang kita sampai di
yang sudah di apa namanya dicerna masuk ke dalam usus. Nah, usus ini memiliki dua bagian. Yang ini itu termasuk usus kecil dan yang ini adalah termasuk usus besar. Pintar-pintar sekali ya kelas ini. Nah, di dalam usus kecil ini makanan kita akan semakin dipecah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil lagi untuk dan menyerap nutrisi dari dalam makanan ini. Jadi, fungsi dari usus kecil adalah penyerapan nutrisi. Nah, 3 bagian yang membantu terjadinya proses ini itu ada kantong empedu, ini ya kantong empedu, kemudian ini pankreas dan ini hati. Ketiganya itu melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecah lemak, protein, serta karbohidrat yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian setelah dia masuk ke dalam setelah dicerna di usus kecil yang berlinggu-linggu ini, dia akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa dari makanan kita. Hasilnya adalah massa padat yang disebut dengan tinja atau feses. Kemudian partikel tinja atau feses tadi itu setelah masuk ke usus besar, dia akan masuk ke rektum sebagai penyimpanan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus. Dari semua sistem itu tadi, rangkumannya yaitu seperti sistem pencernaan berperan penting dalam menguraikan makanan kita. Perjalanan makanan ini dimulai dari mulut, merambat ke kerongkongan, lambung dan usus, lalu keluar melalui anus. Untuk gambarannya, ini mungkin dapat membantu kalian lebih memahami tentang mekanisme cara bekerjanya. Ya, itu dimulai dari apa? Masuk ke dalam atau kerongkongan ya. Harus ada kerongkongan. Kemudian dicerna melalui lambung dan dibantu oleh hati aja. Kemudian kantong empedu. Kemudian masuk dalam nah, sebenarnya benar usus besar apa usus halus? Usus kecil apa usus halus? Usus kecil ya. Ada usus kecil sama usus besar yang membantu penyerapan nutrisi. Kemudian akan keluar melalui betul sekali. Selanjutnya, dari semua itu, apakah ada yang terpikirkan menurut kalian? Ada. Sebentar ya. Apakah ada pertanyaan yang mengganjal? Kayak bagaimana? Nah, itu akan Ibu bagikan kertas ini ya untuk menjawab di sini. Ya. Kalian pertama udah di sini what's the issue, question, or topic. Nah, ini di sini kalian menulis apa sih yang masih kalian bingungkan, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kalian. Kemudian jawabannya dari pertanyaan kalian itu dijawab di sini. What do I think about it? Kemudian setelah kalian menuliskan jawabannya, kalian berkumpul menjadi satu kelompok untuk saling berdiskusi. Misalnya Halwa, ada pertanyaan apa yang muncul dalam diri Halwa?
apakah ada pengaruh enzim-enzim yang ada di dalam sistem pencernaan di dalam tubuh dan apa yang akan terjadi jika terjadi kekurangan enzim tersebut. Oke, selanjutnya dari Akila sudah menemukan pertanyaan? Sudah. Ya, bisa di Itu hal-hal apa yang dapat membantu sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Selanjutnya dari Angel. Apa yang akan terjadi jika organ dalam sistem pencernaan seperti lambung mengalami kerusakan? Dampak apa yang akan terjadi dalam tubuh dan sistem pencernaan? Dari ketiga pertanyaan-pertanyaan kalian mencari jawabannya, dan ketika sudah ketemu, kalian saling sharing kepada teman-teman kalian ya yang satu kelompok ini. Apa sih yang sudah kalian temukan, dan saling berdiskusi ya. Kemudian nanti di sini kalian akan mempresentasikan apa sih yang salah satu saja ya. Apa sih yang sudah kalian dapatkan dari diskusi tadi, dari pemikiran-pemikiran kalian itu apa sih yang kalian dapatkan? Silakan mengerjakan, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Apakah sudah selesai menjawab pertanyaannya? Apakah diizinkan? Jangan lupa dikasih nama ya. Oke, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Setelah itu kalian silahkan menggerabal menjadi satu, tiga anak ini menjadi satu untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi seperti itu. Ayo. Baik anak-anak, kalian sudah selesai untuk saling berdiskusinya. Waktunya juga sudah habis. Selanjutnya adalah perwakilan dari satu kelompok berdiskusi tadi ya, untuk memaparkan hasil yang telah didapatkan tadi. Siapa yang mau maju dari kelompok 1? Silahkan. Maju ke depan. Iya, maju ke depan. Jadi topik yang saya dapatkan dari teman-teman yaitu yang pertama, apa yang terjadi jika organ dalam sistem pencernaan seperti lambung mengalami kerusakan? Ya, tentunya dapat terjadi dapat terganggu dalam pembuatan enzim itu sendiri, dapat membuat proses penyerapan nutrisi menjadi tidak lancar. Lalu dari teman saya bahwa apa sih pengaruh enzim yang ada pada sistem pencernaan di dalam tubuh? Apa yang terjadi jika ada terjadi kekurangan enzim? Nah, enzim ini dapat berfungsi memecah makanan agar bisa diserap, yaitu contohnya ada enzim amilase, lipase, dan juga protease. Jika terjadi kekurangan enzim, maka akan mengalami gangguan dan malnutrisi seperti ada juga kembung dan juga diabetes. Dari teman saya juga apa yang terjadi jika proses pencernaan kita mengalami gangguan, yaitu kita harus menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Bisa berikan tepuk tangan kepada Angel.
silakan kembali. Apakah ada tambahan dari apa yang sudah disampaikan Angel? Cukup. Sudah cukup semuanya. Sebelum itu kita sudah selesai di penghujung pembelajaran ini ya. Sebelum itu apakah ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita dapat dan pembelajaran hari ini itu bagaimana? Bisa salah satu? Ya silahkan disampaikan. Pada pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui proses pencernaan dari mulai masuknya pada mulut, terus lanjut ke kerongkongan, terus ke lambung, terus ke usus kecil, Halus. terus urusan terakhir pada rektum dan keluar menjadi feses. Oke, bagus sekali. Adakah yang mau memberikan tambahan? Oh saya, jadi tadi saya juga belajar tentang enzim-enzim yang bekerja dalam sistem pencernaan. Setelah itu dari diskusi tadi saya juga jadi tahu gimana cara menjaga sistem pencernaan yang baik. Oke, bagus sekali ya refleksi dari kalian semua. Semoga bermanfaat pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, perwakilan bisa memimpin doa lagi ya. Doa penutup. Silakan, Halwa. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap bahagia ya anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Kanadin Alivia Putri dari kelas offering C. Izin merefleksikan pembelajaran saya pada hari ini dalam kegiatan peer teaching saya. Nah, dari kelebihan yang bisa diambil itu saya sudah menerapkan pembelajaran yang sangat interaktif kepada siswa sehingga siswa itu mudah untuk menangkap materinya, sehingga proses sharing pada pembelajaran saya itu membuat ingatan siswa itu lebih tajam lagi. Kemudian pembawaan saya sudah cukup tenang sehingga tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang lainnya. Kemudian saya sudah memberikan apresiasi kepada para siswa yang sudah menjawab pertanyaan bahkan presentasi. Kemudian sudah memberikan motivasi dengan baik. Dan juga sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan sintaks yang saya gunakan. Untuk kekurangannya, mungkin saya kurang detail dalam menjelaskan prosedur pengerjaan lembar kerja sehingga ada peserta didik yang masih kurang memahami terkait lembar kerjanya. Demikian refleksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.